Hai Vivers, selamat datang kembali di Tim Podcast. Hari ini bersama saya, Andre, yang akan menemani Vivers beberapa waktu ke depan berbincang bersama narasumber kita yang pastinya luar biasa. Nah, dengan topik yang seru, kita juga pasti akan banyak banget bahas nih. Nah, langsung aja, tanpa berlama-lama, kita akan kedatangan narasumber kita. Ada Janice dan juga Pak Obert. Mungkin boleh nih, kita sapa-sapa dulu ya Vivers yang ada di luar sana. Boleh. Hai. Halo Vivers, kenalkan nama saya Obert Tubakti, biasa dipanggil Obert, saya dari Network Development. Ya, halo semuanya. Halo Vivers, kenalin aku Janice dari Network Development Department. Dan di sini aku sebagai officer gitu. Oke, mantap ya. Nah, Vivers pasti sudah penasaran kan dengan topik obrolan kita yang akan kita banyak bahas ya di podcast kali ini. Kira-kira apa aja sih yang kita akan obrolin? Terus kemudian juga tumben-tumben nih ada dua orang dengan departemen yang sama ya. Ada Pak Obert dan juga Janice nih di Network Development. Jadi tunggu apa lagi, teman-teman jangan lupa ya untuk tonton sampai habis. Nah, sebelumnya kita akan ngobrol lebih jauh nih. Nah, boleh kali ya untuk narasumber-narasumber kita ini berkabar dulu nih, kira-kira project apa yang lagi kerjakan, kemudian juga lagi sibuk apa nih. Mungkin boleh dari Pak Obert dulu. Dari saya dulu. Ya, boleh Pak. Silakan. Network Development ya, sesuai ranahnya gitu ya. Network Development itu yang saat ini kita lakukan tahun ini itu adalah pembukaan cabang, pos, dan network yang lain gitu ya. Nah, untuk pembukaan cabang itu sendiri ada beberapa targetnya. Nah, selain itu juga kita punya project yang terkait dengan kolaborasi ya. Ada dua corporate project yang kita sedang pegang saat ini, yaitu Central Support and Warehouse. Lalu satu lagi itu adalah agency business model bersama dengan tim Coreplan lalu tim BD. Mungkin yang lain ada beberapa ya inisiatif kita ya, seperti digitalisasi, terus kemudian smart brands, terus kemudian standarisasi network, itu juga kita lagi kerjakan. Mungkin garis besarnya itu sih. Oke, jadi luar biasa banyak ya yang sedang dikerjakan ya. Udah disebutin nih sama Pak Obert. Betul, ada berapa tuh tadi udah disebutin? Vivers mungkin ada yang tahu berapa tuh? Lumayan banyak ya gitu. Nah, ini kan dari sisi Pak Obert nih. Yeah. Kalau dari Jenny sendiri gimana nih? Kalau aku mungkin lebih detail kali ya Kak. Kalau misalnya kan tadi Pak Obert sempat mention juga kalau misalnya kita tuh ada pembukaan cabang. Nah, aku kebetulan sebagai officer nih aku ngurusnya bagian pos nih. Pos tuh kayak anaknya cabang gitu kan. Di sini tuh juga banyak, jadi kita juga survei gitu ya Kak. Terus sempat juga pergi ke Aceh gitu untuk survei pos di sana. Kemudian naik apa? Naik Susi Air. Goyang-goyang gitu kan. Terus di sana survei juga. Terus bener juga tadi Pak Albert sempat mention kalau kita ada corporate project, aku juga terlibat di situ. Jadi kerjasama juga, kolaborasi dengan tim business development, kemudian tim digital, terus juga tim Coreplan gitu sih Kak. Oke, luar biasa ya. Ternyata Bapak dan anak ini cukup banyak ya kegiatannya ya. Sedang sibuk ya. Harus banyak. Mana kan ini support juga Viv Group ya. Betul. Terus berkembang. Nah, mantap, bener banget. Nah, jadi memang sangat produktif banget ya. Nah, ngomong-ngomong nih, Janice ini kalau nggak salah tuh belum sampai 1 tahun ya? Iya, aku juga belum 1 tahun nih Kak di Network Development. Dengan belum 1 tahun ini udah cukup banyak ya kegiatannya ya, udah cukup agile ya dengan berbagai kegiatannya nih. Tapi ngomong-ngomong juga Janice tuh sebelumnya adalah magang ya? Iya, sempat magang juga Kak di tahun 2022. Nah, oke, ngomongin tentang magang, mungkin ini juga jadi pertanyaan teman-teman gitu ya, tentang magang di Viv Group seperti apa. Nah, ini kan saksi hidup nih ya, Janice ini saksi hidup. Jadi teman-teman yang mungkin Vivers di luar sana gitu, calon Vivers juga mungkin ya, yang kepo nih, mungkin tentang jalur masuknya atau mungkin tentang kegiatan magangnya, boleh nih mungkin dari Janice kita spill dikit dulu. Iya, mungkin waktu aku masuk itu kan tahun 2022 ya Kak. Waktu itu tuh Maret, jadi ada jeda satu tahun lah sebelum aku tuh daftar untuk jadi officer lagi. Jadi awalnya itu aku masuk ya biasalah ya, cari di LinkedIn tuh banyak banget tuh. Terus habis itu sebelumnya juga ya banyak kegagalan juga lah ya. Maksudnya kita kan coba-coba terus. Terus waktu itu tuh sebenarnya ini magangnya nggak wajib gitu. Jadi ini emang magangnya mau cari pengalaman aja gitu Kak. Nah pas itu tuh
Jadi dari LinkedIn cari, terus ternyata ada open nih rekrutmen untuk jadi intern gitu. Terus aku isi formnya lah, masukin CV, terus kemudian tunggulah beberapa lama gitu kan. Terus dikontak untuk melakukan tes. Habis tes, interview, dan kemudian diinfokan itu ternyata keterima. Terus masuk deh. Gitu Oke, sih, Kak. ada sekarang ya. Iya, di ada hadapan sampai kita sekarang, ya. betul. Waktu itu belum lulus kan, Jen? Tapi waktu itu belum lulus, Kak. Aku kayaknya semester 4 atau 5 gitu. Jadi benar-benar kan kalau semester 7 itu baru wajib kan, magang wajib gitu. Nah, ini tuh magang yang lepasan gitu sih, Kak. Dan jadi aku ada jeda, makanya 1 tahun. Ya udah aku selesain dulu sampai lulus, terus baru aku daftar lagi sebagai officer gitu sih, Kak. Oke, tapi ini ngomong-ngomong soal bagi waktu ya. Kan tadi juga ini lagi di masa semester 5 atau 6 gitu Iya, kan. betul. Terus juga ada kegiatan juga magang gitu ya. Nah, itu kesehariannya gimana tuh bagi waktu, terus juga di magang kerjanya ngapain gitu Oh, ya. iya. Mungkin kalau pas magang itu kan aku jadi membuat pengukuran soft skill gitu ya, Kak, untuk kepala cabang gitu. Jadi gak cuman yang fotokopi atau gimana gitu. Nah, di situ tuh cukup butuh pembagian waktu yang benar-benar harus lebih Lebih strict gitu ya kayak. lebih strict gitu ya. Iya benar, karena kan aku maksudnya ada prioritas juga, harus lulus gitu semua mata kuliah gitu kan. Jadi kalau misalnya keseharian ya itu sih, aku jadi pembagiannya kuliah. Tapi waktu itu juga kan masa pandemi ya, Kak. Jadi mentor aku kebetulan tuh sangat pengertian ya. Pengertian banget. Jadi kalau misalnya aku kelas, ya udah silakan kelas. Malah disediain jadi ruang meeting. Kamu kalau mau pakai ruang meeting ya silakan ya. Kamu ya udah pakai aja. Terus atau Kak, aku mesti kerja kelompok nih karena teman-teman tuh bisanya jam segini. Oh ya udah silakan. Nah, tapi ya setelah aku mengerjakan prioritasku, ya aku juga, Kak, ini ada yang perlu dibantu nggak? Jadi selain aku mengerjakan yang memang, oh itu kerjainnya alat ukur yang ini, yang memang aku mau kerjain itu, ya udah aku juga minta lagi gitu, kayak apa sih yang bisa dibantuin, karena udah baik banget gitu mentornya sama Oke. aku gitu sih, Kak. Benar-benar, jadi kayak selain dia juga maksudnya punya kerjaan ya, maksudnya di jenis ini kan punya kerjaan Iya, juga, betul. dan juga harus bagi waktu ke kuliahnya Kuliah. juga ya. Iya. Tapi so far itu jadi pengalaman kan ya. Iya, itu Bagi pengalaman waktu itu yang sangat hektik hektik banget sih, gitu Kak, ya. bener. Oke, nah ini juga mungkin jadi inspirasi ya bagi teman-teman Vivers di luar sana ataupun calon Vivers ya yang mau magang di kita. Jadi kita nggak cuman fotokopi Iya, atau mungkin jadi ketakutan juga Iya. tuh kayak Iya. apalagi Kalau itu gabut dikerjain gitu ya. namanya ya. Iya. Kalau itu dikerjain. Udah di hire capek-capek gitu ya. Mungkin terus kayak ternyata leha-leha gitu, gak ada Iya. kerjaan gitu. Tapi beruntungnya jenis punya kesibukan ya waktu itu, dan betul. itu juga pastinya dipakai ya untuk alat ukurnya. Oke, nah seru banget. Tadi kita udah berbincang-bincang nih mengenai keseharian juga. Mungkin dari Pak Obat juga tadi jelasin nih tentang apa aja sih yang udah dikerjain. Jadi ini juga udah kerjain menjelaskan gitu ya tentang magang seperti apa. Nah, sebelum itu kita mau games dulu nih, masuk ke Waduh, sesi-sesi apa nih, yang Kak? Games, ada gamesnya. iya, ada games yang luar biasa nih gitu. Iya. Nah, kita masuk ke sesi TTT atau teka-teki TEAM. Oke, yang pertama, sebutkan nama karakter yang merepresentasikan value teamwork. Nama karakter. Iya, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan diangkat semua papannya. Ya, baru 3. Boleh nggak sih? Ini Value teamwork. Value teamwork. Berarti yang ini. Oke. Bener nggak sih? Jawabannya yang benar adalah, mohon maaf Pak Albert, Jenny salah menang. Oh, salah penulisan. Tapi kalau ini meja kan Temi ya. Tapi pakai I. Oh, Temi pakai Temi ya. Oke, saya lebih suka English. Oh, English iya, ya. gitu Jadi ya. kalau itu jadi Temi. Yang kedua, pertanyaannya adalah signature sign dari value achieving adalah, Ini bisa ini digambar ya? ya digambarkanlah itu boleh ini juga di. Saya mau peragakan sih semuanya. Iya, saya juga. Oke, waktu digambar, habis. Dah. Oke.
Oke. Ini harus Oke. dijelaskan ya. Oke, boleh dijelaskan ya, Pak Obar dulu lah. Jangan kepalan begini. Ada jempolnya di sini, Oke. jarinya. Oh, kurang satu. Oke, sorry. Oke. Tapi berarti itu adalah kepalan tangan. Kepala tangan. Oke, kepalan Kepala tangan. tangan. Oke. Jangan apa itu? Kalau dari jenis apa nih? Smoothie. Itu main volley atau apa ya? Enggak Pak, jadi saya jelasin ya. Ini kalau ini orang yang berdiri gitu ya Kak. Jadi ini tangannya, terus ini kepala nih Kak maksudnya. Oke. Itu kepalan tangan ya. Iya, jadi begini gitu. Ini Jadi ada saya orangnya. itu orangnya. Enggak, ininya. Jadi kayak orang begini. Oke. Ini karena sudah effort ya, udah menggambar. Jadi ini untuk Pak Obert dan juga Jenis bonus ya. Benar semua ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Berapakah? Aduh. Nah, pertamanya udah berapakah nih? Berapa? Artinya nanti angka ya. Coba. Berapakah jumlah cabang VIP Group per hari ini? 2, 3, 4, 5. Yeay. Kalau saya salah sih keterlaluan banget sih. Iya, aku juga habis diomelin. Nanti aku diomelin, Kak. Coba teman-teman Vivers nih tebak bener apa salah. 244. Coba lihat baik-baik. Jawabannya adalah memang membuktikan bahwa kalian ada network development ya. Benar. 244. Wah, jadi luar biasa ya, banyak ya. Iya. Banyak ya. Pas aku magang baru 235 loh kak. Oh, Iya, jadi berkembang. apa ya? Berkembang pesat ya. nih. Iya. Padahal belum 1 tahun ya. Aku 1 tahun udah sih. Oh, udah 1 tahun Udah ya. 1 tahun. Nah, 1 tahun itu udah berkembang pesat nih. Iya. Sekarang udah 244 cabang di seluruh Indonesia. Iya, Seluruh seluruh Indonesia. Benar. Oke, selanjutnya ini berhubungan dengan suatu event yang setiap bulan diadakan. Nah, di event tersebut yaitu Culture Day Juni 2024, Bu Esther menyebut suatu karakter Avengers. Siapa karakter itu? 1. Karakter Avenger. Iya, yang disebut sama Bu Esther di BOD Notes. Jen, 1, ini kamu harus kalah sih, Jen. 2, 3, Apa ya? 4, Bener gak ya? 5. Silakan Mudah-mudahan diangkat. Satu karakter kan? Ya, 1 karakter. Oke. Silakan diangkat papannya. Semoga. Oke. Jawabannya adalah Iron Man. Benar. Pak, kita Bener ya? selamat, Pak. Benar. Luar biasa Kalau ya. tidak memperhatikan pembicaraan. Berarti ini Bu membuktikan Esther. bahwa Iya. setiap kali Culture Day kalian memang selalu Iya. mendengarkan ya. Iya, betul. Iya. Ini juga perlu dicontoh ya teman-teman. Jadi setiap kali ada sesuatu ya di dalam Culture Day gitu, BOD Notes atau sosialisasi dan lain itu juga perlu didengarkan. Iya. Buktinya ini Avengers ini Ya, karena seru Lokal kak ya? yang kemarin ini. Kan Saya ada game. Sempet lupa nih karakternya apa. Tapi karena kamu tadi bilang Bu Esther yang sampaikan. Iya. Jadi oh iya di awal cerita. Oke. Oke. Saya ingat. Memorable ya. Memorable ya. Jadi mungkin tadi teman-teman Vivers juga bantu hitung ya. Siapa nih kira-kira yang menang di antara Pak Obert atau Jenis? Siapa teman-teman? Oke, pemenangnya adalah, mohon maaf kembali lagi Pak Obert. Pemenangnya adalah Jenis. Yeay. Luar biasa. Oke, gimana nih Jenis dan juga Pak Obert? Games tadi cukup seru kah? Seru. Seru sih, tapi Seru, nggak seru, seru. kalau saya kalah. Ronde 2 nggak Gara-gara kak? Satu huruf doang. 1 huruf ya. Wah, luar biasa. Tapi nggak apa-apa. Tadi kan banyak juga Memberikan kan. harapan ya kan? Iya, Yes. makasih ya pak. Benar, lebih semangat ya. Tapi tadi juga oke kan. Semuanya bisa dijawab sebenarnya. Tapi kemenangan itu nggak ada yang gratis loh, Jen. Aduh, Harus ada yang perlu kak, dikorbankan. tolong dong. Semangat ya. Sudah bisa nyemangatin kamu. Oke, nah tadi games itu cukup menjadi refreshment ya untuk kita. By the way, tadi kan kita udah berbincang-bincang ya. Jenny ternyata kan tadi dari magang juga. Iya. Tapi aku keinget sesuatu nih. Gimana tuh kak? Ternyata Pak Obert juga dari JODP itu? ya, dari trainee ya. Hah? Apakah kan? iya? Coba kejujurannya di mana nih? Iya. Dari trainee sampai sekarang sudah menjadi
departemen head. Luar biasa. Nah, luar biasa kan, luar Iya. biasa kan. Gimana Keren nih teman-teman? Pasti juga penasaran kan gimana ya seorang Pak Obert ini dari trainee sampai sekarang sudah menjadi DPH. Journey-nya tuh seperti apa? Apa yang sebenarnya dikerjakan gitu ya sampai mencapai posisi yang sekarang? Mungkin boleh bagiin juga nih cerita-cerita yang menginspire ya, memotivasi dari viewers juga calon viewers yang ada di rumah yang lagi nonton. Boleh nih Pak Obert. Journey-nya ya. Yes. Oke. Panutan banget nih. Iya. Dikasih waktu berapa detik? Ini kita bebas silakan. Bebas ya. Pak Obert, ini kita dengarkan. Oke, terima kasih. Jadi waktu saya sebenarnya JODP itu waktu itu saya pun tidak apply ke JODP sebenarnya. Waktu itu ada MDP kalau nggak salah, Manajemen Development Program pada saat itu. Cuman pada saat itu kami apply itu satu angkatan kurang lebih ada mungkin 16 atau 18 saya lupa, karena ada yang masuk ke MDP. Nah, kebetulan di angkatan kami itu waktu itu yang masuk ke MDP itu hanya 2 orang. Sisanya akhirnya dipropos lah ke JODP. Memang waktu itu seleksinya itu ada yang tidak lolos ya, ada yang tidak lolos, dan puji Tuhan saya lolos meskipun harus ke JODP gitu ya. Intinya sih waktu saya apply terus kemudian diterima, kemudian signing kontrak waktu itu ya, salah satu kepala cabang di Malang pada saat itu ya. Oke. Dengan beliau saya bertanya, saat ini jadi Kawil. Saya bertanya, Pak, JODP itu bisa keliling Indonesia nggak sih? Atau penempatannya di luar Indonesia gitu? Maksudnya di luar Indonesia, di seluruh Indonesia gitu. Terus, wah, kamu orang yang dicari sama VIP Group. Bapak itu bilang gitu. Itu 13 tahun yang lalu, 2010 pada saat itu. Jadi, karena memang saya pengen keluar Jawa lah, intinya gitu waktu itu, pengen keluar Jawa. Dan puji Tuhan selama JODP saya kembali lagi ke head office itu kurang lebih 2015. Jadi sebelum 2015 gitu ya, dari 2010, 11 sampai 2015 itu saya di luar Jawa, tepatnya di Sulawesi. 5 tahun di Sulawesi. Enggak 5 tahun sih, tapi kurang lebih ya 4 tahunan ya. 4 tahun karena kan OJT 1, OJT 2 ya, kecuali Branch Overview di Pasar Minggu ya. OJT 1 di Sumatera, di Pekanbaru. OJT keduanya di Lampung pada saat itu. Nah, setelah itu baru saya ke Kendari, lanjut ke Poso, baru ke head office. Jadi dan syukurnya JODP itu bukan sesuatu yang jelek sebenarnya, pasti ada value-nya gitu ya, karena anak-anak JODP itu pasti akan dilihat gitu ya sama manajemen, dan secara karir itu akan dilihat gitu ya, apakah sesuai nggak dia ini gitu ya, maksudnya secara performance-nya bagaimana, terus kemudian attitude-nya bagaimana, itu pasti akan dilihat. Jadi meskipun kita yang ada di luar Jawa gitu ya, kita masih mendapatkan kesempatan untuk pasti dimonitor oleh tim HC Head Office. Itu pasti. Ya, jadi secara karir sebenarnya bukan dipersiapkan, tapi dimonitor. Ya, dimonitor perkembangannya seperti apa. Dan itu yang menjadi value added buat JODP, MDP maupun talent recruitment yang lain. Seperti itu sih. Oke, kira-kira ini dari perjalanannya cukup panjang ya Pak? Tadi dari Cukup mulai panjang. 2010, kemudian juga ada di luar Jawa selama 5 tahun gitu kan. 4 tahun lah ya Pak. Kemudian juga akhirnya ditempatkan kembali ke head office. Kira-kira momen seperti apa nih Pak yang sangat memorable gitu ya, yang akhirnya menjadi titik balik nih. Oke, akhirnya sekarang bisa ada di sini nih sebagai dep head. Iya. Yang sangat merubah saya gitu ya. Sangat merubah saya itu pada saat itu, saya ingat betul tuh di Pekanbaru. Waktu itu saya masih unyu-unyu ya. OJT 1 ya kan, OJT 1 saya di collection pada saat itu saya sempat dipanggil sama kepala cabang saya pada saat itu. Beliau sudah nggak ada gitu ya, tapi sempat ditarik ke HO, dep head posisi terakhir kalau saya tidak salah. Pada saat itu tuh beliau tuh sampaikan ke saya, kamu itu kayaknya nggak cocok deh di collection, karena di collection itu harus berinteraksi dengan customer kita ya. ya. Dan
culture di Pekanbaru waktu itu denda 5.000 aja itu ributnya minta ampun. Jadi memaksa Oke. konsumen untuk hanya membayar 5.000 saja. Itu effortnya luar biasa sampai harus maaf kata nih ya, sampai memaksa gitu. Sampai memaksa konsumen harus bayar karena kalau tidak kan nanti akan menumpuk ya namanya denda. Dan beliau itu melihat saya itu kok terlalu pendiam, introvert lah kalau bahasanya beliau. Kamu itu cocoknya di kredit, bukan di collection. Itu masih OJT 1 jadi belum penempatan, tapi kebetulan OJT saya 1 saya di-assign ke sana ke collection. Nah, itulah yang merubah saya. Saya pengen membuktikan diri. Ya, membuktikan diri. Saya mulai tuh turun ke lapangan gitu ya, setelah turun ke lapangan terus di mentoring sama tim SPV gitu ya. SPV itu di collection itu 1, 2, 3, 1 CPC, totalnya ada 4 pada saat itu di sana. Totalnya ada 4, mereka yang mentoring saya, bahkan ngajak saya di luar kantor itu mengajari saya gitu, termasuk section headnya gitu ya. Termasuk section head itu ngajarin bener bagaimana untuk menjadi seorang collection section head seperti itu. Nah, ternyata saya bisa. Waktu presentasi ke OJT pertama, saya masih dipercaya tuh untuk lanjut ke OJT kedua. Sedangkan pada saat itu ada 2 orang. Gugur Pak. Yang 1 gugur. Oh, seleksi alam ya. Seleksi Iya, alam. Seleksi alam. Yang 1 gugur. Saya dikasih kesempatan, pindahlah saya ke Lampung. Nah, OJT kedua itu biasanya bukan cabang yang baik-baik saja. Artinya secara performance itu under. Oh, Ya, oke, itu secara- challenge ya berarti. Challenge. Jadi pada saat itu saya ke Lampung yang zaman itu 2011 awal itu benar-benar performanya itu sangat under gitu secara nasional. Bahkan hanya 3 bulan saya di sana itu pergantian section head itu ada 2 kali. Oh. Ada 2 kali section head collection ya, pergantian itu sampai 2 kali pada saat itu. Jadi memang lagi terpuruk cabang tersebut, tidak seperti yang sekarang gitu ya. Kalau kita lihat sudah baik-baik saja gitu. Kalau dulu memang terpuruk. Jadi itu yang merubah saya ya. Dari pengalaman OJT itu akhirnya saya dipercaya ke Kendari gitu ya. Kendari, di mana di Kendari itu memang lebih jauh lagi ya dengan di Sumatera, dan karakter orangnya pasti berbeda. Sedangkan saya kan orang asli Jawa dan pasti butuh adaptasi. Mungkin itu yang membuat saya bisa berubah ya. Kata-kata kepala cabang tadi itu benar-benar itu menyayat. Menyayat hati. Oke, itu jadi Tapi ini bukan ya menyayat hati turning point dalam ya. arti negatif ya, tapi itu dalam arti positif ya, kita harus membangun diri kita sendiri. Yes, jadi motivasi ya, kita bisa Sangat buktikan. memotivasi. Oke, nanti cukup deep ya, cukup Iya, memotivasi kita benar-benar. juga ya. Mungkin kalau aku boleh gali lebih dalam nih dari JODP sendiri, kira-kira momen terbaik apa sih yang pernah didapatkan? Atau kayak momen-momen yang sebenarnya nggak bisa didapatkan kalau tidak melalui JODP gitu. Ini juga bisa jadi motivasi juga nih buat Vivers ataupun calon Vivers di luar sana ya, untuk menetapkan pilihannya ke JODP. Oke, JODP itu harusnya ya, yang namanya development program itu pasti punya value lah buat kita, gitu ya, buat kita sebagai usernya gitu. Nah, yang penting itu adalah struggling. Yang penting itu ada struggling, karena pasti kita kan ditempatkan di banyak cabang, maksudnya 244 cabang itu kan banyak banget, dan di daerah gitu ya, dan di daerah, dan karakter masing-masing daerah itu pasti beda-beda gitu ya. Bahkan satu kota pun, cabang yang satu kota pun, contoh katakanlah di Semarang gitu ya, Semarang 1, 2, dan 3, ada 3 cabang di situ, itu beda-beda, berbeda-beda karakternya gitu ya. Oke. Apalagi 240, pasti kan berbeda-beda. Cepat beradaptasi itu adalah salah satu kunci untuk kita bisa struggle. Ya, cepat beradaptasi. Nggak usah mengeluh dulu. MPR nggak ada atau insentif nggak ada, itu hal yang wajar di depan. Bagaimana kita dari zong gitu ya, from zero to hero. Jadi mana kita luar biasa. MPR-nya mulai dari zong gitu ya,
menjadi MPR ADA. Dari MPR ADA menjadi juara. Saya sih belum pernah ya sampai juara benar-benar jadi juara nomor 1. Oke, Tapi paling tidak dari cabang yang terburuk waktu itu di Kendari gitu ya. Itu kalau kita lihat email dulu ya. Owner Mas Aris, Pak Reza gitu ya. Dulu ada yang namanya Pak Dian gitu. Pak Putu Erman itu sering email, Pak Dendi salah satunya. Sering email performance collection dan selalu nama saya itu paling atas. Oke, Tapi kita bisa TWT. temukan ya. Luar biasa. Jangan senang dulu, TWT. Apa Top War Stand. Ya. Nama saya itu paling atas gitu. Jadi saya masuk ke Dari itu bukan cabang yang baik-baik juga. Secara collection itu paling terburuk nasional pada saat itu. Saya masih ingat betul. Saya harus merubah itu. Jadi saya pertama harus melakukan minimal keluar dulu lah dari TWT supaya nama kita nggak terkenal karena kejelekan gitu ya. Betul. Oke. Habis itu cari Agak pressure ya. Namanya pressure masuk banget, situ pressure kan banget, email pressure ya. banget, pasti. Pressure banget setiap hari loh. Setiap pagi jam 8. Wah. Kalau di sana udah jam 9. Jadi jam 9 itu kalau saya lihat email, aduh. Tapi kan kita kalau ngelihat email doang kan nggak akan merubah apapun ya. Betul. Need action ya. Kita harus take action. Dari ada namanya keluar, baru cari MPR. Gimana cari MPR ya harus target ya kan. Setelah itu baru jadi juara. Cuman belum sempat jadi juara di collection dulu. Tapi udah keluar tuh, Pak. Udah keluar. Udah tidak deg-degan ya. Iya benar. Udah gak di Namanya masuk TWT ya. lagi. Betul. Keren. Ini yang patut di applause gak sih, Kak? Betul ya. Kita applause nih jadi salah satu hero-nya Fifth Group Iya, ya. benar. Avengers-nya Benar ya. loh. Avengers. Betul. Iron Man. Iron Itu Man. agak lebay sedikit sih ya kalau buat saya. Tapi Pak Albert nih ada kata-kata motivasi nggak nih buat teman-teman kita yang mungkin calon Fivers yang akan daftar JUDP mungkin atau Oke. development program yang lain gitu ya yang Fivers sediakan. Kita sekarang ada MT, ada juga MT digital nih Pak paling terbaru, kemudian juga ada JODP dan juga MODP gitu. Mungkin ada pesan-pesannya nih kepada teman-teman semua yang Iya. lagi apply. Ini kebetulan ya Andre Jenis karena kita juga lagi banyak interview anak JUDP ya. Buat Fivers yang sedang atau ingin join di VIP Group ya sebagai JUDP, yang paling penting itu adalah tunjukkan value teman-teman. Kita tidak akan melihat banyak terkait dengan kayak background. Saya dulu pertanian. Background saya pertanian, teknologi pertanian ya. Tapi saya bisa di perusahaan jasa keuangan seperti ini itu ya karena memang ada value. Pasti ada value yang dilihat gitu ya. Pengalaman teman-teman meskipun belum ada pengalaman pekerjaan gitu ya, pengalaman berorganisasi atau mungkin pengalaman nongkrong gitu ya, itu pasti kita akan mendapatkan banyak hal gitu ya, banyak hal. Karena yang dilihat itu adalah behavior ya, behavior dari kita, dari kandidat itu sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen join sebagai JUDP atau di VIP Group terutama ya, pastikan teman-teman memiliki hal tersebut. Tidak perlu pengalaman yang seperti apa gitu ya, tapi kalau behavior teman-teman bisa tunjukkan gitu ya, pada saat wawancara maupun psikotes, saya yakin teman-teman berada di jalur yang tepat di VIP Group. Nah tuh jadi bagi teman-teman Fivers ya di luar sana, calon Fivers Iya. kan dari eksternal kan. Betul. Nah jadi silahkan mematangkan pilihan gitu kan. Kami terbuka nih untuk proses rekrutmen teman-teman di Fifth Group. Oke, selanjutnya Wow. Saya terlalu panjang ya. Enggak kok, Pak. Jadi jenis Ini nganggur nanti. kita kan banyak ini ya, banyak insight juga kan Iya, dari Pak benar. Albert. Nah sekarang kita mau ngomongin magang kali ya. Iya, Oke. Nah, dari Pak Albert dan juga Jenis gitu kan. Nah apalagi Pak Albert ini kan salah satu user gitu kan yang menerima anak-anak magang. Nah kemarin juga kan sempat ada 2 anak magang baru ya. Betul. Yes gitu. Nanti juga ada masuk lagi nih. Kira-kira sebenarnya kenapa gitu dari mungkin Pak Albert juga gitu kan menerima magang gitu. Terus kayak grand design untuk anak magang ini diterima itu seperti apa gitu di departemennya Pak Albert. Iya. Saya jadi promosi ya. promosi untuk anak magang ini ya. Betul. Oke. Sebenarnya enaknya kita hire anak magang itu karena memang kebutuhan, dan proses rekrutmen magang itu cepat, bisa dikatakan cepat dan
sepertinya berbeda lah ya dengan kita langsung hire officer gitu ya, karena apa namanya prosesnya pun sebenarnya ya mungkin mirip-mirip tapi lebih cepat lah. Banyak yang butuh gitu ya. Departemen yang lain pun pasti butuh anak magang. Yang pertama, kenapa harus ada anak magang gitu ya? Karena kebutuhan kita cepat ya. Sementara untuk officer itu kadang-kadang yang saya lihat, bukan kadang-kadang ya, yang kejadian sekarang itu memang setelah kita FTE itu memang kita lagi overload gitu ya. Kita di departemen kita lagi overload, jadi sangat butuh anak magang untuk membantu. Yang pertama, membantu pekerjaan kita, tapi bukan ngerjain ya. Iya, betul. Iya. Bukan ngerjain kayak Betul. suruh beli makanan, kopi, terus ngambilin kemudian makanan, Fotokopi. Iya. ngambil makanan, fotokopi. Ya, kalau fotokopi nggak apa-apa lah karena deket kan. Gitu ya. Tapi nggak Tapi ada kalau sih kita. sering gitu ya, kalau sering ya itu salah. Betul. Tapi kalau di kita, ya kalau di kita di Andy itu kita sering ngasih project malahan. Jadi, tapi kalau misalnya magang itu kan 3 bulan ya. Iya. Tapi kalau misalnya dalam rentang 3 bulan ternyata dia bisa lebih cepat selesai, yang kita tambahkan lagi projectnya. Oke. Jadi Di bukan- challenge kembali ya. Iya, nambah loading kerjanya dia. Bukan untuk membantu doang ya, tapi dia harus memberikan output gitu. Kayak anak magang kita yang kemarin baru yang kamu bantu, Ya. itu tuh kita lagi ada project besar sebenarnya, namanya Smart Brands. Betul. Oh. Jadi Digitalisasi dia harus cabang. benar-benar menelurkan yang namanya konsep Oke. dari Smart Brands gitu ya. Ini baru tataran konsep sih. Tapi paling tidak ada effort yang daripada cuman dikerjain tadi ya, dalam tanda kutip cuman suruh fotokopi dan lain-lain, kita mah enggak, kita Iya. kasih project. Betul. Kemarin baru jalan ya, Pak. Betul. Kemarin Jalan tuh sama jenis. sempat ke cabang, Kak. Jadi aku ajak ke cabang, Oke, cabang Itu- mana tuh? ke cabang Pamulang. Amulang. Oh, oke. Nah, kemarin iya, jadi lihat di sana customernya seperti apa, frontlinernya seperti apa. Sempat interview ya. Sempat interview juga, Kak. Iya, jadi kan maksudnya Interview. magangnya juga nanti pas dia tulis di CV tuh udah ada gitu yang output yang bisa Benar. dijual. Betul. Gitu Dari sih. kita juga bisa mempertanggungjawabkan ya. Betul. Kita menerima mereka sebagai magang, kita karyakan juga ke project-project yang bahkan real ya. Betul. Project tadi Smart Branch, kita ajak juga ke branch secara langsung gitu. Terus tambahannya kan sebenarnya kan ini juga kita meng-hire anak magang itu kalau kita ngasih kerjaan yang sepele gitu kan, pasti kan akan dilihat, oh saya magang di VIV ini hanya disuruh fotokopi, pasti kan nggak baik, gitu ya, pasti nggak baik. Tapi, wih, saya meskipun magang, tapi saya dikasih tanggung jawab sebesar ini loh, itu kan pasti jadi apa namanya, jadi penilaian yang baik gitu ya. Oh, Betul. FIF itu kalau magang di FIF itu ada tambahan loh ilmu yang kita bisa dapatkan gitu ya, selain pengalaman ya, tapi ilmu gitu ya. Karena kan banyak anak magang kita, termasuk jenis tadi yang cerita, itu belum lulus kuliah. Jadi mereka Yes. belum punya pengalaman Iya, apa-apa belum. gitu. Jadi pengalaman pertama gitu, Kak. Oh, oke. Gitu. Oke, kalau dari Jenis nih, dari segi kakak-kakaknya ya, kakak-kakak Kakak-kakaknya. magang ya, Senior magang. senior. Oh, dulu Kalau sekarang kan udah jadi officer. Iya. Ini gimana nih menteri anak-anak yang ada di departemennya? Jujur sebenarnya mereka tuh udah punya skill juga ya, Kak. Maksudnya kita hire karena mereka kan juga misalnya punya kemampuan organisasi, terus kemudian mereka juga ternyata tuh sangat kreatif gitu. Jadi pas kemarin bimbing juga itu tuh cukup mudah ya, karena kita tinggal bantu aja, sesuaiin sama yang memang project yang kita jelasin dulu gitu kan, masukan apa dari dia yang bisa memang diimplementasikan dan enggak gitu ya, paling kita bantu di bagian situnya sih, Kak, gitu. Oke, tapi memang mungkin dari segi rekruter kali ya. Dari segi rekruter memang sebenarnya melihat sekarang magang juga luar biasa ya. Apalagi mungkin dengan culture yang kita punya gitu kan, semakin membentuk juga kan dari anak-anak magang nih, sehingga dengan value TAM yang kita punya ya, akhirnya juga bisa mendevelop anaknya tersebut Pasti. supaya lebih fit gitu ya dengan kebutuhan gitu. Betul. Mereka bisa teamwork, kemudian juga bisa bekerja dengan maksimal untuk Excel. achieve ya, gitu, terus juga excellence gitu, dan juga punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa maju ke depan gitu. Betul. Oke, nah selanjutnya nih mungkin dari Pak Obert gitu ya, dan juga dari Jenis nih, kira-kira
untuk seperti apa sih magang yang ideal gitu. Mungkin ini juga teman-teman di rumah gitu ya, calon viewers ini juga menunggu nih untuk tips-tips atau mungkin dari sisi user gitu ya. Butuh anak magang tuh seperti apa sih? Saya ya. Iya, boleh Pak. Boleh. Nanti dari Pak Obert dulu, nanti dari Kali Iya. Jenis. Oke, dari saya. Saya sih butuh anak magang itu yang pada saat interview pasti akan saya nilai sih, apakah dia cocok dengan pekerjaan nanti yang akan dihandle, itu pasti. Sama halnya dengan officer. Tapi meskipun dia tuh kurang pengalamannya sebenarnya ya, yang kita butuhkan itu tadi yang disampaikan Jenis, kreativitas. Jawaban paling enak nih. Niru. Enggak lah. Enggak benar. Karena waktu itu sempat kami berdiskusi gitu ya. Kami berdiskusi berdua sama Jenis. Konsepnya itu seperti apa? Tapi ternyata kalau dikerjakan sama teman-teman fifth group gitu ya, maksudnya teman-teman officer, itu agak terkungkung. Saya perlu ide yang lebih liar lagi. Oleh karena itu, saya ajalah anak magang yang fresh ya. Yang fresh, betul, yang fresh, supaya dia bisa dia Gen Z juga ya. Iya. Gen Z juga. Ya, mostly sekarang Gen Z ya. Betul. Udah masuk nih Udah ke Gen Z, corporate. terus kemudian fresh gitu ya. Dan dia belum banyak pengalaman tentang VIP Group gitu. Bahkan mungkin kalau ditanya berapa cabang VIP Group, mungkin yang dia tahu cuman head office-nya doang kali ya, TB Simatupang. Yang lain belum tahu gitu. Jadi itu sih. Jadi kreativitinya dia yang saya inginkan gitu ya. Supaya dia bisa bantu kita dengan ide yang out of the box kayak gitu sih. Ya mungkin aku tambahin juga kali ya Kak. Boleh. Mungkin kemauan belajar sih yang kita cari. Maksudnya kalau misalnya di CV-nya misalnya, oh iya dia baru pengalaman baru pertama nih, tapi ternyata dilampirin juga nih kemarin sempat ada yang di show juga, oh ini project-project yang aku kerjakan dulu pas kuliah lagi kayak gini loh Kak. Ada buat kayak misalnya 3D arsitektur gitu kan. Itu mungkin nggak terlibat kemana-mana, tapi itu hobinya aja gitu kan Kak. Tapi di situ kita bisa lihat dia kayak, oh nih orang tuh mau belajar gitu. Jadi dari situ kita juga cari yang seperti itu sih Kak. Jadi di CV-nya mungkin pengalaman organisasi. Oh paling kita nanya di organisasinya ngapain, aktivitas nyata apa sih yang kamu lakuin gitu, dan apa yang kamu pelajarin dari situ. Mungkin kita bisa lihat dari situ, oh nih orang semangat belajar nih. Gitu sih Kak, paling mungkin yang aku Ya, bisa tambahin. Betul. Nah mungkin ada tambahan juga dari Jenis terkait dengan tipsnya nih yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman calon viewers di luar sana. Tips ya Kak. Kalau tips jadi berarti jadinya tips jadi anak magang. Ya. Tips betul. anak magang mungkin. Supaya bisa menjadi officer. Oh, waduh. Maksudnya bisa berlanjut gitu ya. Iya. Gimana caranya dari magang-magang ini nih supaya nanti bisa di-hire gitu sebagai karyawan gitu. tetap. Mungkin yang bisa aku sarankan itu adalah inisiatif sih Kak. Karena kadang misalnya kayak mentor kita kan juga punya kesibukan gitu ya. Kita udah dikasih tanggung jawab project, kita kembangkanlah project itu sedemikian rupa, sekreatif mungkin. Kemudian walaupun kita misalnya nggak disuruh gitu ya, tapi kayak Kak kita tahu ini ada yang lebih baik gitu, bisa disaranin gitu. Toh kalau misalnya memang belum bisa diimplementasikan ya nggak apa-apa, kita kasih tahu dulu aja ide liar kalau misalnya tadi Pak Obert bilang gitu kan. Oke. Mungkin itu sih inisiatif, kemauan belajar gitu kan. Dan juga kita juga jangan sombong sama skill yang udah kita punya. Maksudnya kayak kita tetap belajar dari rekan-rekan kerja yang memang udah pengalamannya tuh udah jam terbangnya banyak gitu loh Kak. Kayak jadi mungkin dulu pas balik lagi ke pengalaman magang aku kali ya. Dulu tuh aku kalau misalnya kendala itu pasti aku pasti banget nanya gitu. Tapi ya bukan nanya terus gitu ya. Maksudnya kita usaha juga yang semaksimal yang kita bisa. Nanti kalau misalnya ada beberapa opsi yang membuat kita oh ini bingung deh opsinya pilih yang mana ya. Udah kita sarankan beberapa opsi tersebut. Jadi benar-benar bukan yang nanya kayak nanya aja terus ya nggak gitu kan. Nanya kosong gitu Iya ya. nanya kosong kan kayak gimana gitu kayak mentornya juga aduh capek deh kayak gitu kan. Nah, mungkin itu sih Kak yang aku kepikiran sih sekarang. Justru itu
yang kita lihat sebagai user gitu ya. Kenapa Janice ini sampai kita hire? Sebenarnya Janice ini waktu magang bukan saya usernya pada saat itu ya. Oke. Nah pada saat itu kita ketemu waktu interview itu pun sudah interview divisi. Jadi saya kelewatan. Jadi sudah interview divisi. Saya direkomendasikan lah ya. Nah pada saat saya lihat, terus kemudian saya tanya-tanya juga sama usernya sebelumnya gitu ya. Sebenarnya value-nya dulu gitu. Ya, tadi Janice sudah sampaikan dia harus seperti apa gitu ya. Dan itu yang kita lihat, behaviornya dia waktu bekerja itu seperti apa. Oke. Ya, teamworknya dia seperti apa. Terus kemudian dia pencapaian targetnya itu seperti apa. Bagaimana sih dia bisa mencapai target-target baik timeline maupun target goals-nya si project itu sampai kemana gitu ya. Sampai seberapa gitu. Itu juga kita lihat. Oke, nah mantap banget ya. Pikir udah bincang-bincang gitu ya mengenai magang, kemudian juga ada tips-tipsnya juga nih. Dan kita lihatnya dari dua sisi ya, dari Pak Albert nih selaku user, kemudian juga dari Janice gitu ya, selaku apa namanya, orang yang merasakan gitu ya. Iya betul. Orang yang merasakan magang. Oh bukan korban ya. bukan korban. Bukan. Nah, di V Group sendiri akan banyak banget nih program magang gitu ya yang dibuka. Mungkin salah satunya skema reguler gitu dan juga skema MSIB. Nah, teman-teman juga yang mau daftar itu boleh banget nanti kepoin di LinkedIn kita gitu ya, di LinkedIn Viv Group. Kemudian juga untuk MSIB ini sebenarnya pendaftarannya udah dibuka, tapi teman-teman bisa persiapkan untuk pendaftaran nanti di bulan November gitu ya, untuk masa Januari atau Februari 2025. Nah, terakhir mungkin boleh nggak ya dari Pak Albert kasih closing statement nih, kira-kira gimana apa ya untuk memotivasi teman-teman Vivers ataupun calon Vivers di luar sana, baik yang lagi mau apply magang atau mungkin yang lagi mau apply development program gitu. Silakan. Oke. Untuk teman-teman yang magang, yang sedang magang sekarang gitu ya, di Viv Group gitu, teman-teman gak usah khawatir ya, pasti teman-teman akan dilihat gitu ya, asalkan teman-teman bisa memberikan kontribusi gitu ya, pasti teman-teman akan dilihat. Sering-sering update ke atasan atau ke mentor apa yang sudah teman-teman kerjakan, supaya teman-teman bisa mendapatkan penilaian. Itu yang paling penting, feedback ya. Terus yang kedua, buat teman-teman yang lagi apply nih ya, yang belum magang nih tapi baru mau apply. Betul. Nah, teman-teman juga harus berani. Karena kalau meskipun kita magang di Viv Group gitu ya, itu bukan cuma untuk fotokopi dan lain-lain gitu ya, kayak tadi yang disampaikan, tetapi memang benar-benar teman-teman akan diberikan suatu pekerjaan yang itu notabene itu value-nya itu hampir sama dengan staff ataupun officer yang ada di Viv Group itu sendiri. Jadi teman-teman harus mempersiapkan, teman-teman juga harus punya mental untuk bertumbuh sih, paling itu. Oke, luar biasa ya, ini memotivasi kita semua. Wow, gitu. iya. Kalau dari Janice seperti apa nih? Mungkin ini kata-kata penyemangat buat Vivers yang mau join magang gitu ya. Iya, calon Vivers. Oh calon Vivers. Berarti untuk calon Vivers jangan takut buat daftar, karena di sini magangnya seru banget. Mungkin aku dari sisi magang aja kali ya Kak. Betul. Selain CV, maksudnya nambah di CV juga nih pengalamannya gitu kan. Di sini tuh kita juga belajar nilai budaya, karena ada culture day yang tadi yang sempat ada di teka-teki itu juga kita tuh diajak gitu loh. Jadi kita diajak engage juga sama departemennya. Jadi kita juga belajar banyak deh di ini, maksudnya sekalian nambah uang saku juga ya Kak. Jadi iya iya karena aku magang lepasan kan. Iya, jadi kayak karena kita paid ya. Betul, nambah pengalaman tapi nambah uang jajan juga. Jadi ya daftar aja sih aku bilang. Asik ya Jen. Iya. Asik aja. Asik banget. Iya loh, makanya sampai keterusan. Iya, makanya jadi saya karyawan daftar lagi, tetap. Pak. Betul. Harus asik sih. Betul. Betul. Nah, oke. Terima kasih banyak nih Pak Albert dan juga Janice. Kita udah banyak ngobrol yang sangat memotivasi dan sangat luar biasa ya. Nah, podcast kali ini juga tentunya semakin membuat kita semangat gitu ya, dan juga terus memberikan yang terbaik untuk kegiatan maupun pekerjaan kita gitu ya. Amin. Dan pastinya TM sendiri ini harus tetap menjadi dasar kita ya dalam melakukan semua kegiatan. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga follow seluruh media sosial
Fifth Group. See you di next episode Tim Podcast. Kita boleh yel-yel bareng ya. Ya, boleh. Fifth Group luar biasa, tim yes.